Warga on Podcast, ngobrol santai, ngobrol sukses. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngobrol mengenai PPDB di SMK Warga Surakarta untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini sudah hadir di depan saya narasumber yang akan menjawab, akan memberikan penjelasan tentang apa saja dan bagaimana PPDB di SMK Warga Surakarta. Di depan saya sudah ada Pak Wahyudi. Apa kabar Pak Wahyudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, tetap prokes ya. Iya. Oke. Siap. Nah, Pak Wahyudi ini sebagai koordinator promosi dan sosialisasi PPDB SMK Warga Surakarta, betul ya? Iya, betul Pak. Wah, luar biasa Ya. sekali. Selalu semangat ya. Semangat. Nah, gini Pak Wahyudi, kita mau ngobrol nih tentang PPDB SMK Warga untuk tahun ajaran 2022-2023 ya. Nah, di SMK Warga sendiri itu ada berapa jurusan sih? Oke, baik Pak Niko, saya jelaskan ya. Jadi untuk SMK Warga itu saya jelaskan dari awal dulu ya. Untuk SMK Warga oke. itu tidak berdasar agama tertentu. Ini yang di orang awam taunya SMK Warga itu berdasarkan agama tertentu. Kita umum adalah ya, secara umum, nasional ya. jadi sekolah nasional seperti sekolah negeri. Jadi kita tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku, ras dan sebagainya. Oke. Itu. Kemudian SMK Warga Surakarta adalah sekolah teknik. Nah, khususnya sekolah tekniknya Cah Solo dan sekitarnya. Oh. Karena di SMK Warga itu ada 3 jurusan teknik semua. Iya. Yang pertama adalah jurusan teknik pemesinan, yang kedua teknik elektronika industri, yang ketiga adalah teknik otomotif. Yang saat ini konsentrasinya adalah di teknik kendaraan ringan. Gitu. Oke, jadi ada 3 jurusan Ada ya 3 buat jurusan. pemirsa yang belum kenal SMK Warga. Di SMK Warga sendiri tadi ada 3 jurusan seperti yang dijelaskan Pak Wahyudi ya. Ada teknik pemesinan, teknik otomotif, kemudian teknik elektronika industri. Dan tadi SMK Warga adalah SMK yang nasional ya, artinya tidak berdasar agama Tidak tertentu. berdasar agama ataupun suku tertentu. Yes, berarti tetap siapa saja bisa masuk di sini. Siapa saja itu termasuk cowok maupun cewek ya? Iya, jadi SMK Warga itu sudah sejak awal itu menerima pendaftar atau siswa baru itu baik putra maupun putri. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Jadi SMK Warga itu tidak dikhususkan hanya cowok aja, tetapi kita ada siswa cowok maupun siswa cewek atau putri. Oke. Gitu. Untuk ngomong-ngomong masalah siswi ya, siswi Iya. berarti kan cewek siswi ya. Untuk siswi itu sendiri, calon siswi itu bisa masuk di semua jurusan atau hanya jurusan tertentu? Bisa masuk di semua jurusan. Semua jurusan, berarti bisa mesin masuk bisa? di semua. Dari teknik Otomotif? mesin bisa, teknik otomotif bisa, Elektronika teknik industri? industri bisa. Oke. Jadi tidak membeda-bedakan tadi. Nah, untuk supaya lebih kenal lagi ya buat yang di rumah, supaya lebih kenal SMK Warga. Tadi ada 3 jurusan. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana saja. Dari jurusan pemesinan itu nanti yang dipelajari apa, kemudian elektronika industri apa dan sebagainya. Secara sederhana supaya lebih kenal dengan Ya. jurusan yang ada di SMK Warga. Oke. Gimana Pak Wahyudi? Jadi kalau untuk jurusan pemesinan itu nanti peserta didik atau siswa-siswa itu akan diajari belajar tentang membuat sebuah benda melalui mesin-mesin yang ada di industri. Jadi seperti mesin bubut, mesin milling sampai dengan CNC. Yang saat ini ngetren itu adalah CNC atau Computer Numerical Control. Jadi satu mesin yang dikontrol oleh dengan angka-angka yang berada di komputer. Jadi mesinnya nanti akan menjalankan apa yang diperintahkan dari komputer. Itu untuk yang teknik pemesinan. Oke. Untuk yang teknik otomotif itu konsentrasinya adalah teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan itu berarti diajari atau belajar untuk menjadi mekanik yang handal tentang kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu adalah mobil. Kemudian yang elektronika industri, teknik elektronika industri itu bukan berarti belajar tentang elektronik yang ada di rumah, dandani kulkas, memperbaiki TV dan sebagainya. Tetapi nanti akan diajari arahnya adalah ke elektronik yang ada di industri, yaitu arahnya adalah ke robotik. Misalkan pemindahan
barang tertentu dari tempat ini ke tempat tertentu itu sekarang tidak lagi pakai tenaga manusia, tetapi tenaganya adalah dengan robot. Arahnya adalah ke robotik. Itu Pak Niko. Oh iya, siap. Nah, ini untuk teman-teman semuanya mungkin yang sudah punya gambaran dan tertarik nih, gimana kalau mau mendaftar di SMK Warga, itu bagaimana mungkin persyaratannya, kemudian alurnya bagaimana, online ataukah offline juga, seperti itu bagaimana itu? Siap. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanti pengen mendaftar di SMK Warga, khususnya dari teman-teman SMP kelas 9 atau kelas 3, itu kalau mau mendaftar di SMK Warga bisa langsung mendaftar melalui link, yaitu link PBDB SMK Warga Surakarta, yaitu linknya http ppdb.warga.sdh.id. Atau kalau memang kesulitan bisa langsung datang ke SMK Warga Pak Niko. Jadi nanti bisa langsung datang ke SMK Warga, sekaligus sebelum mendaftar silahkan bisa melihat fasilitas yang ada di SMK Warga, apa saja yang bisa dikerjakan di SMK Warga, jurusannya seperti apa. Jadi nanti malah lebih enak, lebih enjoy dalam pemilihan jurusan juga. Jadi tidak hanya wah jurusan mesin apa ya, jurusan otomotif apa ya, tidak mengira-ira, tapi nanti akan bisa melihat langsung siswa-siswa yang praktek, kemudian baru menentukan pilihan jurusan. Berarti bisa dikatakan SMK Warga open house ya untuk calon siswa baru gitu ya? Iya, siap. Jadi SMK Warga itu terbuka, open house, baik dari semua kalangan, dari SMP, dari masyarakat, bisa datang langsung, bisa melihat secara langsung seperti apa fasilitasnya dan sebagainya. Itu yang bisa kita tawarkan. Luar biasa, mantap sekali nih. Jadi untuk calon siswa yang mungkin masih ragu-ragu ya, ragu-ragu dan mungkin masih bimbang antara jurusan misalkan dari pemesinan atau ambil otomotif atau ambil elektronika industri, supaya lebih memantapkan hati, bisa langsung datang, bisa melihat gitu dulu, ya? main ke sini, nanti ada yang menjelaskan seperti apa kondisinya, prakteknya seperti apa, baru nanti mendaftar dan memilih jurusan yang diinginkan. Luar biasa. Catat nih buat teman-teman ya. Jadi kalau pengen tahu lebih jelas, pengen tahu langsung ya kira-kira kalau aku ngambil jurusan mesin tuh ngapain aja di sekolahan, apa yang aku pegang, alat-alatnya apa saja. Nah, itu bisa datang langsung ke SMK Warga. Bahkan sebelum daftar nggak apa-apa ya, datang dulu ya. Iya, datang dulu. Boleh ya? Boleh nih. Boleh. Nah, jadi sekali kan kalau datang, kalau memang ada teman yang pengen langsung aja kelompok 5-10 orang boleh datang dari SMP manapun boleh. Jadi datang dulu untuk lebih mengenal gitu ya. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen lebih mengenal SMK Warga beserta jurusannya tadi ada 3 ya. Pengen mengetahui fasilitasnya dan sebagainya. Teknik pemesinan, teknik elektronika, semua fasilitas yang ada di sini baik peralatan dan sebagainya bisa datang main ke SMK Warga ya. Kalau sudah lihat langsung berarti sudah bisa merasakan dan bisa memantapkan hati kira-kira nih aku mau mau memilih jurusan yang mana gitu ya. Wah, luar biasa sekali untuk SMK Warga ini. Nah, itu untuk pendaftarannya tadi ya, mau online ataupun offline bisa. Gitu ya. Kalau offline berarti datang ke sini sekaligus main malah lebih oke. Online pun dilayani melalui di http ppdb.warga.sdh.id ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk ini nanti kira-kira persyaratannya apa saja ini Pak Wahyudi untuk calon siswa SMK Warga, siswa baru ini? Ya, jadi untuk persyaratannya hanya sederhana aja sebenarnya Pak Niko. Jadi kalau teman-teman yang dari SMP itu yang pertama itu membawa fotokopi atau mengupload ya fotokopi raport dari kelas 1 sampai raport terakhir gitu. Kemudian fotokopi KK. Ya, fotokopi KK, pas foto 3x4 2 lembar dan fotokopi akte kelahiran. Itu aja cukup. Jadi sebenarnya tidak sulit. Ya, itu yang penting minat dulu ke SMK Warga, minat dulu ke sekolah teknik dulu sebenarnya. Minat dulu ke sekolah teknik, lihat SMK Warga, keunggulannya apa saja nanti lihat, mungkin bisa dijelaskan atau bisa langsung melihat secara langsung, datang langsung. Keunggulan di SMK Warga Surakarta. Oke. Nah, misalkan gini nih Pak Wahyudi, misalkan ada calon siswa baru
itu kebetulan dia memiliki prestasi di SMP-nya, entah itu prestasi olahraga, juara nasional, misalkan seperti itu, atau prestasi akademik, mungkin ada jalur khusus bagi siswa-siswa yang berprestasi, kaitannya mungkin setelah mendaftar ada potongan biaya dan sebagainya, bonus apa gitu, Bapak Yuti mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk jalur di SMK Warga, untuk masuk di SMK Warga itu ada beberapa jalur. Salah satunya tadi yang melalui jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Kemudian ada jalur siswa yang kurang mampu dan sebagainya. Kemudian sampai nanti di bulan Maret ini, sampai di bulan Maret nanti kita dengan kuota tertentu ya. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, mungkin sampai bulan Maret sudah terpenuhi, berarti sudah ini programnya. Itu sampai dengan 1/4 juta. Oke, jadi ternyata untuk masuk ke SMK Warga itu banyak pilihan ya. Iya. Mau ambil jalur prestasi bisa, kemudian jalur tadi ada yang melalui kurang mampu, keluarga tidak mampu, itu bisa juga difasilitasi di SMK Warga seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini SMK Warga. Nah, ini untuk siswa baru ya, ini ketika milih SMK tadi minat dengan dunia teknik ya. Iya. Nah, supaya bisa menambah wawasan lagi nih Pak Wahyudi untuk calon-calon siswa baru ini arahnya kemana nanti ketika sudah lulus? Kira-kira kerja kemana, kemudian perusahaan apa saja sih mungkin yang sudah bekerja sama dengan SMK Warga gitu. Silakan. Iya, jadi baik, jadi kita untuk SMK, jadi teman-teman dari SMP jangan takut, wah masuk SMK itu apa ya? Nah, itu kita ada SMK itu ada 2 singkatan Pak Niko. Kalau saya menyingkat itu SMK itu adalah sekolah menuju kerja. Pertama, sekolah menuju kerja. Jadi anak-anak nanti di SMK Warga itu disiapkan untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang mereka inginkan nanti. Jadi dididik ya seperti di perusahaan, seperti di industri, dan akhirnya nanti masuk di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, SMK lagi apa ini? Itu adalah sekolah menuju kuliah. Jadi teman-teman nanti kalau kalian pengen, wah aku setelah lulus SMA atau SMK mau kuliah ya di SMK Warga memfasilitasi itu. Jadi bagi teman-teman yang nanti pengen masuk kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah nanti akan ada difasilitasi baik ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bahkan sampai ada program yang kita ikutkan, kita linkkan dengan yang beasiswa ke luar negeri. Saat ini kita kerjasamanya yang beasiswa itu adalah ke Cina dan ke Taiwan gitu. Ya mungkin nanti kita akan kembangkan beasiswa ke luar negeri, yaitu kita ke Jerman. Nah itu baru diproses. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jadi ternyata SMK itu bukan hanya image yang selama ini lulus harus kerja ya. Tapi kalau ada pilihan mau melanjutkan kuliah itu ternyata juga bisa. Iya, karena SMK itu ada 3, jadi harus naiknya ini BMB. Apa BMB itu setelah lulus nanti BMB, B itu bekerja, M itu melanjutkan, W itu wirausaha. Jadi banyak pilihan. Jadi ada BMB itu. Jadi luar biasa sekali ya untuk ini gambaran wawasan untuk teman-teman semuanya bagaimana SMK itu ya arahnya bisa kerja, bisa berwirausaha, bisa juga apa namanya tadi kuliah. Bahkan kuliah pun bukan hanya di dalam negeri, ternyata di luar negeri pun bisa difasilitasi ataupun nanti bisa dihubungkan melalui SMK Warga Surakarta. Sekian untuk SMK Warga on podcast episode kali ini. Kami undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube SMK Warga Surakarta.